Hai semuanya. Kadang kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya terus memberi kita kesempatan untuk diperbarui. Banyak orang merasa stuck di titik tertentu, seolah jalan hidupnya mentok dan tidak ada arah lagi. Padahal, setiap hari adalah ruang baru untuk memperbarui diri, entah dalam cara berpikir, cara bersikap, atau sekedar mengubah rutinitas kecil yang kita jalani. Memperbarui kehidupan bukan berarti harus melakukan perubahan besar dalam sekejap, seperti pindah kota atau berganti pekerjaan besar-besaran, tetapi lebih pada bagaimana kita mampu menata kembali langkah demi langkah supaya kehidupan terasa lebih segar dan punya makna. Banyak orang mengira bahwa perubahan harus selalu spektakuler. Misalnya, baru dianggap memperbarui kehidupan kalau berhasil sukses finansial, memiliki bisnis besar atau bisa bepergian ke luar negeri. Padahal, hidup bisa diperbarui dari hal-hal kecil yang sederhana, yang kadang justru punya efek jauh lebih panjang. Mengatur pola tidur, mulai olahraga ringan setiap pagi, melatih diri untuk lebih sabar, atau belajar mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan juga bagian dari memperbarui hidup. Sebab, yang membuat hidup terasa berat seringkali bukan karena beban yang terlalu besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang menumpuk dan tidak kita perhatikan. Memperbarui kehidupan berarti memberikan kesempatan baru bagi diri sendiri. Misalnya, kita sering merasa kecewa dengan masa lalu tanpa sadar terus mengulang-ulang penyesalan itu. Pikiran kita terikat pada kesalahan, sehingga energi yang seharusnya dipakai untuk melangkah ke depan malah habis untuk mengingat apa yang sudah tidak bisa diubah. Padahal, jika kita mau, masa lalu bisa dijadikan cermin, bukan penjara. Dengan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, kita bisa memperbarui cara pandang, dan itu sendiri sudah merupakan langkah untuk memperbarui kehidupan. Tidak ada orang yang hidupnya berjalan lurus tanpa masalah. Semua orang pasti mengalami pasang surut. Namun yang membedakan adalah cara merespons. Orang yang mampu memperbarui hidup biasanya tidak terjebak terlalu lama dalam satu titik kegagalan. Mereka bisa bangkit, menata ulang, dan menemukan cara baru untuk tetap melanjutkan perjalanan. Hidup ini ibarat sungai yang mengalir. Kita bisa memilih ikut terseret arus tanpa arah atau belajar mengendalikan perahu kita sendiri agar tetap sampai tujuan. Seringkali memperbarui kehidupan juga berarti mengubah sudut pandang terhadap sesuatu. Misalnya, banyak orang menganggap pekerjaan mereka membosankan. Padahal kalau dilihat lebih dalam, pekerjaan itu sebenarnya melatih tanggung jawab, kesabaran, dan konsistensi. Saat kita bisa mengubah cara memandang, hal yang tadinya terasa berat bisa menjadi lebih ringan. Perspektif adalah kunci penting dalam memperbarui kehidupan. Karena dunia luar mungkin tidak banyak berubah, tetapi jika pikiran kita diperbarui, semuanya bisa terasa berbeda. Selain itu, memperbarui kehidupan juga berkaitan erat dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah pola yang membentuk diri kita setiap hari. Jika kebiasaan yang kita lakukan buruk, maka kita akan merasa hidup stagnan, terjebak, dan tidak ada perkembangan. Namun, jika kita berani mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit, hasilnya bisa sangat besar. Misalnya, kebiasaan menulis setiap pagi meski hanya 5 menit. Dalam setahun bisa menghasilkan catatan luar biasa. Kebiasaan membaca beberapa halaman buku setiap malam, dalam jangka panjang, bisa membuat pengetahuan kita bertambah pesat. Hidup baru tidak selalu lahir dari langkah besar, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan orang. Memperbarui kehidupan juga berarti memperbarui cara kita berhubungan dengan orang lain. Hubungan sosial punya peran besar dalam memberi warna hidup. Kalau hubungan kita toksik, penuh dengan konflik dan energi negatif, maka sesempurna apapun rencana hidup tetap akan terasa berat. Tapi kalau kita mampu memperbarui cara komunikasi, memilih lingkungan yang sehat, dan belajar lebih tulus dalam bersikap, hidup otomatis menjadi lebih ringan. Memperbarui hubungan tidak selalu berarti memutus yang lama, tetapi bisa juga dengan memperbaiki pola komunikasi, lebih terbuka, dan belajar memahami. Kehidupan juga bisa diperbarui dengan cara kita menata mimpi. Banyak orang merasa kehilangan semangat karena mimpi-mimpi masa lalu gagal tercapai. Padahal, tidak ada salahnya memperbarui mimpi sesuai dengan keadaan sekarang. Mimpi bukan berarti harus selalu besar, tetapi harus membuat hidup terasa bermakna. Ketika kita menetapkan tujuan baru yang realistis, kita memberi arah baru pada perjalanan hidup kita. Mimpi adalah bahan bakar, dan memperbarui mimpi berarti memperbarui energi yang kita pakai untuk melangkah setiap hari. Satu lagi aspek penting dari memperbarui kehidupan adalah kesehatan mental. Kita sering lupa, tubuh butuh istirahat, tapi pikiran juga butuh ruang untuk bernafas. Jika pikiran penuh dengan beban, sulit sekali rasanya melihat hidup dari sudut yang segar. Maka, memperbarui kehidupan bisa dilakukan dengan cara menenangkan diri, melakukan refleksi, atau memberi waktu khusus untuk merawat jiwa.
Misalnya dengan bermeditasi, berjalan di alam, atau sekadar menulis jurnal perasaan. Kesehatan mental yang terjaga membuat kita lebih siap menerima tantangan dan memperbarui diri dari waktu ke waktu. Jadi, memperbarui kehidupan bukanlah tujuan sekali jadi, melainkan sebuah proses berkelanjutan. Hidup selalu berubah dan kita perlu menyesuaikan diri. Setiap tahap hidup butuh cara baru, pola baru, dan semangat baru. Saat kita mau belajar, mau mencoba, dan tidak takut untuk gagal, maka kita sebenarnya sudah berada di jalan memperbarui kehidupan. Tidak perlu menunggu besok atau tahun depan, karena pembaruan bisa dimulai hari ini juga, bahkan dari langkah sekecil tersenyum lebih banyak atau belajar bersyukur atas hal-hal sederhana. Kalau dipikir-pikir, hidup kita sebenarnya seperti buku yang terus ditulis setiap hari. Ada bab yang penuh kebahagiaan, ada juga yang penuh air mata. Yang sering menjadi masalah adalah kita terlalu lama membuka bab yang lama, padahal halaman baru sudah menunggu untuk ditulis. Memperbarui kehidupan sama artinya dengan berani menutup halaman lama dan mulai menulis cerita baru dengan tangan kita sendiri. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa menulis bab baru yang jauh lebih bermakna. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam zona nyaman. Mereka sudah tahu rutinitas yang dijalani membuat bosan, tapi tidak juga mau mencoba hal baru. Ada ketakutan untuk gagal, ada rasa tidak percaya diri, bahkan kadang terlalu mendengarkan suara orang lain. Padahal, memperbarui kehidupan berarti berani keluar dari pola lama. Tidak selalu berarti mengambil resiko besar. Bisa saja dengan mencoba hal sederhana seperti belajar keterampilan baru, berbicara dengan orang yang berbeda latar belakang, atau sekadar menata ulang kamar agar lebih nyaman. Perubahan kecil seperti itu kadang membawa efek domino besar pada suasana hati dan cara berpikir kita. Kita sering lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang hasil akhir, tapi juga tentang perjalanan. Banyak orang merasa hidupnya gagal karena belum mencapai standar tertentu yang ditetapkan orang lain. Misalnya, belum menikah di usia tertentu, belum punya rumah, atau belum punya karir mapan. Padahal, standar hidup itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Jika kita terlalu sibuk mengejar standar orang lain, kita akan terus merasa kurang dan tidak pernah puas. Memperbarui kehidupan juga berarti berani membuat standar sendiri sesuai dengan nilai dan kebahagiaan yang kita yakini. Ada kalanya kita merasa lelah dengan semua tuntutan, lalu bertanya dalam hati, apa sebenarnya arti hidup saya? Pertanyaan ini bukan tanda lemah, justru tanda bahwa jiwa kita sedang mencari pembaruan. Ketika kita berani merenung dan mempertanyakan arah hidup, kita sebenarnya sedang membuka jalan untuk memperbarui kehidupan. Dari renungan itulah lahir keputusan-keputusan baru, seperti ingin hidup lebih sehat, ingin lebih dekat dengan keluarga, atau ingin lebih banyak berkontribusi untuk orang lain. Hal lain yang juga penting dalam memperbarui kehidupan adalah belajar melepaskan. Banyak dari kita memikul beban terlalu berat karena tidak bisa melepaskan hal-hal yang seharusnya sudah selesai. Bisa jadi, itu hubungan yang sudah tidak sehat, pekerjaan yang tidak lagi memberi ruang berkembang, atau bahkan kebencian lama yang terus dipelihara. Saat kita berani melepaskan, kita memberi ruang baru untuk hal-hal yang lebih baik masuk ke dalam hidup kita. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk memberi diri sendiri kesempatan baru. Memperbarui kehidupan juga erat kaitannya dengan keberanian menghadapi ketakutan. Semua orang punya ketakutan. Entah itu takut gagal, takut ditolak, atau takut dianggap tidak cukup baik. Namun kalau kita selalu tunduk pada ketakutan, hidup kita tidak akan bergerak maju. Pembaruan hidup dimulai ketika kita berani melangkah meski masih ada rasa takut. Justru dalam keberanian itulah kita menemukan diri yang lebih kuat. Ketika kita mencoba hal baru dan ternyata berhasil, rasa percaya diri kita bertambah. Dan bahkan kalau gagal sekalipun, kita tetap mendapat pelajaran berharga yang membuat kita lebih dewasa. Selain itu, memperbarui kehidupan juga bisa dilakukan dengan cara memperbarui cara kita menikmati waktu. Banyak orang yang hidupnya sibuk, tapi tidak pernah benar-benar menikmati hari-harinya. Mereka hanya berlari dari satu target ke target lain tanpa berhenti sejenak untuk merasakan. Padahal, hidup akan terasa segar ketika kita bisa hadir sepenuhnya pada momen sekarang. Menikmati secangkir kopi di pagi hari, mendengarkan suara hujan, bercanda dengan teman,
atau sekadar menghirup udara segar di taman, hal-hal sederhana seperti ini adalah cara untuk memperbarui jiwa kita. Perbaruan hidup juga terkait erat dengan rasa syukur. Kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang belum kita miliki, sehingga lupa menghargai apa yang sudah ada. Saat kita belajar bersyukur, cara pandang kita terhadap hidup berubah drastis. Kita lebih mudah merasa cukup, lebih bahagia dengan hal-hal sederhana, dan tidak mudah iri pada orang lain. Rasa syukur membuat hati lebih tenang, dan dari ketenangan itulah lahir semangat baru untuk melangkah. Syukur adalah pintu pembaruan karena ia mengajarkan kita untuk melihat sisi terang dari kehidupan. Namun, memperbarui kehidupan tidak berarti kita harus selalu positif sepanjang waktu. Ada kalanya kita harus mengakui bahwa kita sedang lemah, sedih, atau kecewa. Tidak apa-apa, justru dengan menerima kenyataan itu, kita memberi ruang untuk pulih. Memperbarui hidup bukan soal menolak emosi negatif, tapi belajar berdamai dengannya. Saat kita bisa menerima diri apa adanya, kita punya fondasi kuat untuk melangkah lebih jauh. Akhirnya, memperbarui kehidupan adalah soal keseimbangan. Hidup tidak akan pernah sempurna tanpa masalah, tapi bukan berarti kita tidak bisa menikmatinya. Dengan belajar menata ulang pola pikir, kebiasaan, hubungan, dan mimpi, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih segar, lebih bermakna, dan lebih membahagiakan. Yang terpenting, jangan menunda. Setiap hari adalah kesempatan baru, dan memperbarui kehidupan bisa dimulai dari langkah sekecil apapun yang kita lakukan hari ini. Memperbaharui kehidupan juga berarti berani jujur pada diri sendiri. Banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar, tersenyum di hadapan orang lain, tetapi di dalam dirinya ada banyak hal yang belum selesai. Kadang kita menutupi luka dengan sibuk bekerja, menutupi rasa sepi dengan terus bersosial media, atau menutupi rasa takut dengan berpura-pura kuat. Padahal, pembaruan tidak akan datang kalau kita tidak berani mengakui apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Jujur pada diri sendiri adalah langkah awal, karena dari sanalah kita bisa tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Tidak semua orang punya keberanian untuk duduk sendirian dan bertanya, apa yang sebenarnya saya butuhkan? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya bisa sangat dalam. Kadang, kita sibuk mengejar hal-hal yang tidak sesuai dengan hati hanya karena ingin diakui orang lain. Hasilnya, hidup terasa berat dan kosong. Padahal, memperbaharui kehidupan berarti kembali menyambungkan diri dengan apa yang benar-benar penting bagi kita. Hidup bukan hanya soal apa yang terlihat di luar, tapi juga soal rasa damai di dalam. Kita juga perlu memahami bahwa memperbaharui kehidupan bukan proses yang instan. Sama seperti tanaman yang butuh waktu untuk tumbuh, hidup kita juga butuh kesabaran. Tidak mungkin kita menanam hari ini lalu besok sudah panen. Seringkali kita ingin perubahan cepat, tetapi lupa bahwa setiap langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada perubahan besar yang instan lalu hilang begitu saja. Kesabaran adalah bagian penting dalam memperbaharui kehidupan. Karena tanpa kesabaran, kita akan mudah menyerah di tengah jalan. Ada saatnya kita harus belajar mengatur ulang prioritas. Hidup ini penuh dengan banyak hal yang menarik perhatian, tetapi tidak semuanya penting. Memperbaharui kehidupan juga berarti berani memilah mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus ditinggalkan. Misalnya, mengurangi kebiasaan terlalu lama di depan layar ponsel agar bisa lebih banyak waktu dengan keluarga. Atau mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak mendesak, agar bisa menabung demi masa depan. Setiap pilihan kecil yang kita buat bisa mengubah arah besar hidup kita. Salah satu bagian yang sering dilupakan dalam pembaharuan hidup adalah menjaga tubuh. Tubuh adalah rumah yang kita tinggali seumur hidup. Jika kita mengabaikannya, tidak mungkin kita bisa menikmati perubahan yang kita inginkan. Makan dengan lebih sehat, tidur cukup, dan bergerak setiap hari adalah cara sederhana untuk memperbaharui energi. Kadang orang berpikir hal itu sepele, tapi sebenarnya tubuh yang sehat memberi kekuatan mental yang jauh lebih stabil. Dengan tubuh yang segar, pikiran juga lebih ringan, dan kita lebih mudah melihat peluang baru dalam hidup. Selain tubuh, jiwa juga perlu diperbaharui. Caranya bisa beragam. Ada yang merasa tenang ketika berdoa, ada yang merasa lega ketika menulis, ada juga yang menemukan ketenangan saat berada di alam. Intinya, kita perlu tahu apa yang bisa membuat jiwa kita terisi kembali.
Kalau kita hanya fokus pada hal-hal luar sementara batin kita kosong, cepat atau lambat kita akan merasa lelah. Pembaruan jiwa adalah fondasi penting supaya hidup tidak hanya berjalan, tetapi juga terasa bermakna. Hal lain yang juga tak kalah penting adalah belajar memaafkan. Memaafkan orang lain mungkin tidak selalu mudah, apalagi jika luka yang ditinggalkan sangat dalam. Tetapi ketika kita tidak mau memaafkan, sebenarnya yang paling tersiksa adalah diri kita sendiri. Rasa marah, dendam, atau kecewa bisa menjadi beban yang menghambat langkah. Dengan memaafkan, bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi, melainkan kita memilih untuk tidak lagi terikat pada rasa sakit itu. Dan saat kita bisa memaafkan, hidup terasa lebih ringan, dan kita lebih mudah memperbaharui diri. Memperbaharui kehidupan juga seringkali berarti keluar dari pola pikir lama yang membatasi. Misalnya, ada orang yang selalu berpikir, "Saya memang tidak berbakat, jadi percuma mencoba." Atau, "Saya sudah terlalu tua untuk memulai." Pikiran seperti ini membuat kita berhenti berkembang. Padahal, usia bukan penghalang dan bakat bukan satu-satunya kunci keberhasilan. Yang lebih penting adalah kemauan belajar dan keberanian mencoba. Jika kita mau memperbaharui cara berpikir, pintu-pintu baru akan terbuka yang sebelumnya bahkan tidak pernah kita bayangkan. Di sisi lain, memperbaharui kehidupan juga bisa dilakukan dengan cara menata ulang lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang berantakan bisa mempengaruhi suasana hati tanpa kita sadari. Menata kamar, merapikan meja kerja, atau membersihkan rumah bisa memberi rasa lega yang sederhana. Ketika lingkungan tertata, pikiran pun ikut lebih tenang. Itu sebabnya banyak orang merasa lebih semangat setelah melakukan decluttering, karena secara tidak langsung mereka juga sedang menata ulang isi kepalanya. Yang tidak kalah penting, memperbaharui kehidupan juga berarti memberi diri sendiri waktu untuk berhenti sejenak. Kita sering terjebak dalam rutinitas tanpa sadar bahwa kita sedang kelelahan. Berhenti bukan berarti malas, tetapi memberi kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk mengisi ulang energi. Sama seperti baterai ponsel yang tidak akan berfungsi kalau tidak di-charge, kita juga butuh istirahat untuk bisa kembali berfungsi dengan baik. Istirahat yang cukup bisa membuat kita lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih bahagia. Akhirnya, memperbaharui kehidupan adalah tentang keberanian untuk tidak terus-menerus menjadi versi lama dari diri kita. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk berubah. Kita hanya perlu mau mengambil kesempatan itu. Bahkan jika perubahan itu kecil, jangan pernah meremehkannya, karena langkah kecil yang terus dijaga bisa membawa kita ke tempat yang jauh berbeda. Hidup akan terasa lebih mudah diperbarui kalau kita berani keluar dari pola lama yang membelenggu. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang sebenarnya sudah tidak memberi manfaat, tapi karena terbiasa, kita terus melakukannya. Misalnya, terlalu lama bermain media sosial tanpa tujuan, mengeluh setiap hari tanpa mencoba solusi, atau berkumpul dengan orang-orang yang justru melemahkan semangat kita. Semua itu bisa membuat kita stagnan. Maka, memperbarui kehidupan juga berarti berani mengevaluasi apa yang sebenarnya membuat hidup saya maju dan apa yang justru menghambat. Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi pintu untuk menemukan arah baru. Memperbarui hidup juga erat hubungannya dengan keberanian mengambil keputusan. Banyak orang menunda keputusan karena takut salah. Mereka terus menimbang tanpa pernah melangkah. Padahal, hidup tidak akan berubah hanya dengan berpikir. Kita butuh tindakan nyata. Dan tindakan itu seringkali dimulai dengan keputusan kecil. Mau tetap di zona nyaman atau mau mencoba hal baru meski belum tahu hasilnya. Mau terus mengeluh atau mau belajar mencari jalan keluar. Keputusan-keputusan kecil seperti ini yang perlahan membentuk arah baru dalam hidup. Kita juga perlu belajar bahwa memperbarui kehidupan bukan hanya soal diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita bisa memberi manfaat pada orang lain. Hidup terasa lebih segar ketika kita tidak hanya sibuk memikirkan kebutuhan pribadi, melainkan juga bagaimana keberadaan kita bisa membuat orang lain merasa lebih baik. Membantu orang lain, meskipun kecil, seringkali memberi rasa puas yang tidak bisa digantikan. Dari sana kita belajar, ternyata memperbarui kehidupan bisa dilakukan dengan cara berbagi, bukan hanya menerima. Selain memberi, kita juga perlu belajar menerima. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana, dan tidak semua orang akan memahami kita. Jika kita terlalu memaksa segalanya harus sesuai keinginan, kita akan mudah kecewa. Tapi kalau kita bisa menerima bahwa hidup memang penuh dengan ketidakpastian, hati akan lebih lapang. Dari kelapangan itu lahirlah pembaruan.
Kita jadi lebih fleksibel, lebih mudah menyesuaikan diri, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi perubahan. Salah satu langkah sederhana yang bisa memperbarui hidup adalah belajar hal baru setiap hari. Tidak harus sesuatu yang besar, bahkan hal kecil pun cukup. Misalnya, belajar resep masakan baru, membaca artikel yang menambah wawasan, atau mencoba aktivitas yang belum pernah dilakukan. Otak manusia punya kemampuan luar biasa untuk terus belajar. Saat kita menambah ilmu, pikiran terasa lebih segar, hidup terasa lebih hidup. Karena itu, jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa ada sesuatu yang baru kita pelajari. Kehidupan juga bisa diperbarui dengan cara kita mengatur waktu. Banyak orang merasa hidupnya berantakan karena tidak punya manajemen waktu yang baik. Mereka sering merasa sibuk, tapi ternyata tidak produktif. Padahal, kalau waktu diatur dengan baik, kita bisa lebih fokus pada hal-hal penting dan mengurangi stres. Membuat jadwal sederhana, memberi batas pada penggunaan ponsel, atau menentukan prioritas harian bisa memberi perubahan besar. Waktu yang dikelola dengan baik memberi ruang untuk pertumbuhan dan pembaruan. Selain manajemen waktu, ada juga hal yang sangat mempengaruhi kualitas hidup, yaitu lingkungan sosial. Lingkungan punya peran besar dalam membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Kalau kita dikelilingi orang yang penuh semangat, kita pun ikut termotivasi. Sebaliknya, kalau kita terlalu sering berada di sekitar orang yang hanya suka mengeluh, tanpa sadar energi kita ikut habis. Maka memperbarui kehidupan juga berarti berani memilih lingkungan yang sehat. Tidak harus banyak orang, yang penting berkualitas dan membawa kita ke arah yang lebih baik. Kita juga perlu mengingat bahwa memperbarui kehidupan bukan berarti selalu mencari kebahagiaan di luar. Kadang kita terlalu sibuk mengejar validasi dari orang lain, ingin diakui, ingin terlihat berhasil, padahal kebahagiaan sejati lahir dari dalam diri. Saat kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kita tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Dan itulah bentuk pembaruan yang paling mendalam. Hidup yang digerakkan oleh keikhlasan, bukan sekedar pencitraan. Memperbarui kehidupan juga menuntut kita untuk berani bermimpi ulang. Ada kalanya mimpi lama sudah tidak relevan dengan keadaan kita sekarang. Tidak apa-apa kalau kita harus mengubah arah. Hidup ini bukan garis lurus yang kaku, melainkan perjalanan penuh tikungan. Justru di sanalah seni kehidupan. Kita bisa menemukan jalan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Berani mengubah mimpi bukan berarti gagal, tapi tanda bahwa kita sedang memperbarui arah hidup supaya lebih sesuai dengan diri kita yang sekarang. Dan yang tidak kalah penting, memperbarui kehidupan juga bisa dimulai dengan rasa sederhana, rasa ingin tahu. Anak kecil selalu bertanya, selalu penasaran, dan karena itu mereka cepat belajar. Saat dewasa, kita sering kehilangan rasa ingin tahu karena merasa sudah cukup tahu segalanya. Padahal rasa ingin tahu adalah kunci pembaruan. Dengan penasaran, kita berani menjelajahi hal-hal baru, mencoba pengalaman baru, dan menemukan perspektif baru. Hidup pun terasa lebih berwarna dan tidak monoton. Pada akhirnya, pembaruan hidup tidak selalu berarti kita harus jadi orang yang benar-benar berbeda. Kadang pembaruan berarti kembali pada diri kita yang paling asli, yang pernah hilang karena tekanan atau tuntutan. Kita pernah punya mimpi, kita pernah punya semangat, tapi seiring waktu semua itu terkubur. Dengan memperbarui kehidupan, sebenarnya kita sedang menemukan diri yang pernah kita tinggalkan. Dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Kalau kita bicara tentang memperbarui kehidupan, ada satu hal yang tidak bisa dilepaskan. Keberanian untuk menerima perubahan. Hidup tidak pernah berhenti bergerak, bahkan saat kita memilih diam, waktu tetap berjalan. Dan perubahan adalah bagian alami dari aliran waktu itu. Kadang, perubahan datang dengan cara yang menyenangkan, seperti mendapat kesempatan baru, bertemu orang yang memberi inspirasi, atau mendapatkan penghargaan yang tidak disangka. Tapi ada juga perubahan yang datang dengan cara menyakitkan, seperti kehilangan, kegagalan, atau perpisahan. Semua itu tidak bisa kita hindari, tetapi bisa kita sikapi dengan cara yang berbeda. Memperbarui kehidupan berarti belajar menerima bahwa perubahan adalah teman, bukan musuh. Kita bisa marah, kecewa, atau menolak. Tapi pada akhirnya, perubahan akan tetap datang. Daripada melawan, lebih baik belajar menyesuaikan diri. Orang yang bisa memperbarui hidupnya adalah mereka yang lentur, seperti bambu yang bisa mengikuti arah angin tanpa patah. Mereka tidak kaku dengan rencana lama, tapi juga tidak kehilangan arah. Ada keseimbangan antara bertahan dengan nilai penting dalam hidup dan fleksibel terhadap hal-hal di luar kendali. Kadang, orang terlalu lama hidup dalam penyesalan, dan itu membuat mereka sulit melangkah. Mereka terus bertanya,
Kenapa dulu saya tidak memilih jalan lain? Kenapa saya tidak lebih berani? Pertanyaan-pertanyaan itu memang manusiawi, tapi kalau terus dipelihara, hanya akan mengikat kita di masa lalu. Memperbarui kehidupan berarti berani berkata, saya mungkin pernah salah, tapi saya tidak mau berhenti di sini. Dari kesalahan, kita bisa belajar, dan dari pembelajaran itu, kita bisa memperbaiki langkah ke depan. Kita juga perlu menyadari bahwa memperbarui kehidupan bukan berarti menghapus seluruh masa lalu. Masa lalu tetap penting, karena di sanalah kita belajar siapa diri kita sebenarnya. Pembaruan hidup justru lahir ketika kita bisa menggabungkan pelajaran dari masa lalu dengan peluang di masa kini. Tidak ada yang sia-sia, bahkan luka sekalipun. Luka mengajarkan kita untuk lebih kuat, kegagalan mengajarkan kita untuk lebih hati-hati, dan kehilangan mengajarkan kita untuk lebih menghargai. Semua itu bagian dari mozaik kehidupan yang memperkaya cerita kita. Ada kalanya kita juga perlu belajar hidup lebih sederhana. Dunia modern sering membuat kita merasa butuh banyak hal, barang baru, status baru, pencapaian baru. Tapi kalau kita jujur, banyak di antaranya tidak benar-benar kita perlukan. Justru kesederhanaan sering memberi ruang untuk pembaruan. Ketika kita tidak terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tidak penting, kita punya lebih banyak energi untuk fokus pada hal yang benar-benar bermakna. Kesederhanaan bukan berarti hidup tanpa tujuan, tetapi hidup dengan tujuan yang lebih jelas. Memperbarui kehidupan juga bisa berarti mengubah cara kita melihat masalah. Tidak semua masalah harus dianggap sebagai beban. Kadang masalah justru peluang untuk tumbuh. Bayangkan kalau kehidupan kita mulus tanpa hambatan. Mungkin kita tidak pernah belajar sabar, tidak pernah belajar berjuang, dan tidak pernah tahu seberapa kuat diri kita. Masalah adalah latihan, dan setiap kali kita berhasil melewatinya, kita menjadi versi diri yang lebih baru. Jadi, alih-alih lari dari masalah, lebih baik kita belajar menghadapinya dengan kepala tegak. Salah satu cara memperbarui kehidupan yang sering terlupakan adalah belajar mengapresiasi proses. Kita hidup di zaman serba cepat, serba instan. Semua orang ingin hasil segera. Padahal keindahan hidup justru ada di prosesnya. Ketika kita menanam sesuatu dan merawatnya setiap hari, kita tidak hanya menunggu hasil panen, tapi juga belajar kesabaran, ketekunan, dan rasa syukur. Begitu juga dengan hidup. Jika kita hanya fokus pada hasil akhir, kita mudah frustasi. Tapi kalau kita bisa menikmati perjalanan, setiap langkah terasa berharga. Hal lain yang juga penting adalah memperbarui cara kita berbicara kepada diri sendiri. Suara di kepala kita seringkali lebih kejam daripada kata-kata orang lain. Kita berkata, saya bodoh, saya gagal, saya tidak mampu. Padahal, kata-kata itu membentuk cara kita melihat diri sendiri. Kalau ingin memperbarui kehidupan, kita harus mulai memperbarui dialog batin kita. Ganti kritik kejam dengan dorongan. Ganti kata-kata merendahkan dengan kata-kata yang membangun. Diri kita adalah teman perjalanan seumur hidup. Jadi lebih baik kita memperlakukan diri dengan penuh kebaikan. Kita juga bisa memperbarui kehidupan dengan cara melatih kehadiran penuh atau mindfulness. Kehidupan modern membuat kita sering terburu-buru, sibuk memikirkan masa depan atau terjebak mengulang masa lalu. Jarang sekali kita benar-benar hadir di momen sekarang, padahal disitulah letak kehidupan yang sesungguhnya. Ketika kita benar-benar hadir, kita bisa merasakan setiap detail kecil, aroma kopi, suara angin, atau senyum orang yang kita cintai. Kehadiran penuh memberi kita rasa damai, dan dari kedamaian itulah lahir pembaruan. Selain itu, memperbarui kehidupan juga berarti berani merayakan pencapaian sekecil apapun itu. Banyak orang lupa merayakan hal-hal sederhana. Mereka menunggu pencapaian besar untuk merasa bangga, padahal keberhasilan kecil seperti bangun lebih pagi, menyelesaikan tugas tepat waktu, atau berani mengambil langkah baru juga pantas dirayakan. Dengan merayakan hal kecil, kita memberi sinyal pada diri sendiri bahwa kita sedang bergerak maju. Dan dari rasa percaya diri itulah lahir energi baru untuk melangkah lebih jauh. Jadi pembaruan hidup bukan tentang menjadi orang lain, melainkan menjadi diri sendiri dengan versi yang lebih baik. Kita tidak harus meniru jalan orang lain, karena setiap orang punya ritme dan kisahnya masing-masing. Memperbarui kehidupan adalah tentang berani menulis ulang cerita kita dengan kata-kata kita sendiri sesuai dengan irama yang kita pilih. Selama kita mau mencoba, tidak ada kata terlambat untuk memperbarui hidup. Perjalanan memperbarui kehidupan pada akhirnya sampai di titik yang paling penting, yaitu bagaimana kita benar-benar menjalaninya dengan hati yang penuh kesadaran.
Semua proses yang telah dilewati, mulai dari mengenali diri, mengubah kebiasaan, menjaga pikiran, hingga menciptakan lingkungan yang mendukung, akan sia-sia jika tidak dihidupi dengan sepenuh hati. Hidup bukan hanya soal teori atau wacana, tetapi tentang praktik sehari-hari. Kadang kita berpikir bahwa perubahan besar akan datang dengan cepat, padahal sebenarnya ia hadir perlahan lewat hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten. Seperti seseorang yang merawat tanaman, ia tidak bisa memaksa benih untuk segera tumbuh, tapi dengan menyirami setiap hari, memberi cahaya, dan menjaga tanahnya, pertumbuhan akan terjadi dengan sendirinya. Begitu pula kehidupan. Perbaruan akan terasa ketika kita tekun merawat diri dan perjalanan kita. Kehidupan yang diperbarui bukan berarti tanpa masalah, melainkan kita punya cara pandang baru dalam menghadapi masalah itu. Jika dulu kita mudah terjebak dalam keluhan, sekarang kita belajar melihat sisi lain yang bisa membawa hikmah. Jika dulu setiap tantangan terasa sebagai penghalang, sekarang kita bisa melihatnya sebagai latihan untuk menguatkan diri. Perubahan sudut pandang inilah yang membuat kehidupan terasa lebih ringan. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan cara melarikan diri dari masalah. Padahal justru dengan menghadapinya, kita menemukan kedewasaan. Saat kita berani menatap kenyataan, kita sedang menegaskan bahwa kita siap menjalani hidup dengan versi terbaik yang kita punya. Perbarui kehidupan juga berarti berani meninggalkan hal-hal yang tidak lagi memberi manfaat. Kadang ada hubungan, pekerjaan, bahkan kebiasaan yang sebenarnya hanya membuat kita jalan di tempat. Keberanian untuk melepas bukanlah tanda kelemahan. Justru itu bukti kita memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik untuk hadir. Sama seperti seseorang yang membersihkan rumah. Ketika banyak barang yang tidak terpakai dibuang, tiba-tiba ruangan terasa lebih lega dan nyaman. Dalam hidup pun begitu. Semakin kita berani melepas, semakin banyak ruang kosong yang siap diisi dengan pengalaman baru, energi baru, bahkan orang-orang baru yang mungkin akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Hal lain yang sering terlewat dalam memperbarui kehidupan adalah soal rasa syukur. Banyak orang ingin mengubah hidupnya dengan mencari lebih banyak. Padahal perbaruan juga bisa lahir dari bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada. Rasa syukur membuat kita sadar bahwa tidak semua hal harus sempurna untuk bisa dinikmati. Kadang kesederhanaan yang kita jalani justru memberi ketenangan yang lebih dalam dibanding ambisi yang tak pernah selesai. Syukur mengajarkan kita untuk tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain, tetapi lebih fokus pada apa yang bisa kita syukuri hari ini. Dengan begitu, hidup terasa lebih damai, meski mungkin dari luar tampak biasa saja. Namun, memperbarui kehidupan juga tidak boleh berhenti hanya pada diri sendiri. Ketika kita sudah merasakan manfaatnya, langkah berikutnya adalah membagikan energi itu pada orang lain. Bisa lewat hal kecil seperti menjadi pendengar yang baik bagi teman, memberi semangat pada keluarga, atau bahkan sekadar menyapa dengan tulus orang yang kita temui di jalan. Kebaikan kecil yang kita lakukan bisa jadi memantik cahaya baru di hati orang lain. Hidup yang diperbarui akan semakin bermakna jika tidak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menebar dampak positif di sekitar kita. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati seringkali lahir ketika kita bisa melihat senyum orang lain karena kebaikan yang kita lakukan. Di titik ini, kita bisa menyadari bahwa memperbarui kehidupan bukan tujuan yang selesai dalam sekali jalan, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Tidak ada garis akhir yang jelas, karena setiap hari selalu membawa peluang baru untuk belajar, berubah, dan bertumbuh. Selama kita masih diberi nafas, berarti kita masih diberi kesempatan untuk memperbarui hidup. Mungkin hari ini kita merasa jatuh, tetapi besok kita bisa bangkit dengan cara berbeda. Mungkin hari ini kita merasa gagal, tetapi kegagalan itu justru bisa jadi pintu untuk menemukan jalan baru yang lebih tepat. Semua tergantung bagaimana kita mau terus melangkah dengan hati terbuka. Hidup yang diperbaharui adalah hidup yang kita jalani dengan penuh kesadaran, keberanian, dan cinta. Bukan tentang mengejar kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana kita terus berusaha menjadi lebih baik dari versi diri kita kemarin. Bukan tentang memenangkan semua perlombaan, tetapi tentang bagaimana kita bisa bahagia dengan perjalanan kita sendiri. Pada akhirnya, memperbaharui kehidupan adalah memilih untuk benar-benar hidup, bukan sekadar lewat begitu saja.
Dan pilihan itu selalu ada di tangan kita setiap hari. Saat bangun pagi, saat menghadapi kesulitan, saat memutuskan langkah. Dengan kesadaran itu, hidup tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan sebuah perjalanan yang penuh makna.